Hati-hati dengan gelombang besar di Laut Jawa, perahu jukung ini sudah jadi korbannya. Tiba-tiba Arab Saudi berubah hijau. Fenomena biasa atau tanda kiamat sudah dekat? Bukan toh, lewat jalan ini tetap harus bayar, kalau enggak dendanya besar. Itu semua ada di Spotlight hari ini Shop. Sekarang langsung aja kita lihat info yang pertama. Coba, sabar bang. Histeris dan panik. Inilah yang dialami oleh 10 orang nelayan asal Kabupaten Tangerang, Banten yang terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu selama 10 jam. Beruntung, sebuah kapal kargo Bandar Bestari 05 yang hendak menuju pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung melintas dan segera melakukan evakuasi. 10 nelayan ini tenggelam setelah perahu yang mereka tumpangi tenggelam diterjang gelombang tinggi pada 4 Januari 2023 lalu. Beruntung, semua nelayan ini dapat diselamatkan Sob. Tangis histeris keluarga dan istri para nelayan ini pun pecah saat melihat suami mereka kembali ke kampung halamannya di Desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Menurut salah satu nelayan, kejadian nahas ini berlangsung cepat pada pukul 2 dini hari. Sementara itu Shop, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis kembali perakiraan tinggi gelombang air laut di beberapa wilayah perairan di wilayah Jawa Barat per Rabu 11 Januari 2023. Melansir dari keterangan resmi BMKG dalam akun Facebooknya, perakiraan tinggi gelombang air laut pada perairan utara Jawa Barat setinggi 0,1 meter sampai 0,8 meter. Sedangkan perakiraan tinggi gelombang air laut pada perairan selatan Jawa Barat mencapai 2,0 meter sampai dengan 2,5 meter. Pemerintah daerah setempat juga menghimbau agar nelayan di pantai utara Jawa dan pantai selatan untuk tidak melaut sementara waktu. Shop, sejak akhir tahun lalu, Indonesia memang dilanda cuaca ekstrim, mulai dari hujan lebat, angin kencang, hingga gelombang tinggi di laut. Akibatnya, beberapa pelabuhan, termasuk Pelabuhan Merak, sempat menunda keberangkatan kapal yang hendak menyeberang ke Bakauheni, Lampung. Tak hanya itu Shop, gelombang tinggi juga sempat menyebabkan kecelakaan di laut yang bikin nyali jadi ciut. Shop, inilah detik-detik menegangkan saat sebuah perahu jukung terbalik akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Diketahui, peristiwa ini terjadi pada Kamis pagi 5 Januari 2023 lalu di Pantai Madewe, Jemberana, Bali. Para penumpang di atas perahu tampak terlempar keluar dari kapal dan berusaha menyelamatkan diri dari terjangan ombak. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Sob. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Masih dari Bali nih Shop. Beredar video viral di media sosial yang menunjukkan sebuah kapal cepat atau fast boat terbalik di perairan Katewel, Bali pada Selasa 3 Januari lalu. Kapal Kebo Iwa Express itu dilaporkan baru berangkat dari Nusa Penida menuju Sanur. Peristiwa berawal sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah. Kapal bertolak dari Pelabuhan Banyarnyuh, Nusa Penida menuju Pelabuhan Sanur. Selang 20 menit berlayar, anak buah kapal ABK menemukan kebocoran pada lambung kapal bagian kiri. Nakoda kemudian memberitahu seluruh awak kapal untuk menutup kebocoran. Namun, usaha ini gagal lantaran tekanan air laut dari luar cukup besar. Saat kapal sudah mendekati pantai Ketewel yang berjarak 1 mil dari perairan Ketewel dan 2 mil dari Pelabuhan Sanur, kapal pun sudah mulai miring akibat kemasukan air. Sejumlah kapal lain yang melihat pun segera memberi pertolongan hingga semua penumpang dapat diselamatkan meski sempat terombang-ambing di laut. Shop, seperti inilah suasana panik dan jerit ketakutan warga saat perahu yang mereka tumpangi dihadang badai di tengah lautan. Langit gelap dan gulungan gelombang semakin membuat ricuh suasana. Kejadian mengerikan ini dialami oleh warga Kodingareng saat akan menuju Makassar.
Kapal Papalimbang dari Pulau Kodingareng menuju Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar ini pun terpaksa putar balik akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Saat berada di laut lepas, kapal motor yang tampak penuh sesak warga ini terombang-ambing karena kondisi cuaca yang sangat buruk. Terlihat ombak besar menghantam badan kapal hingga membuat para penumpang di dalam kapal panik. Video kondisi ketakutan para penumpang mendapat banyak komentar dari para netizen. Sebagian besar menyayangkan kenapa kapal masih nekat berlayar, padahal informasi terkait gelombang tinggi dan cuaca ekstrim sudah disosialisasikan. Mereka juga meminta agar pemerintah dan pemilik kapal wajib menyediakan pelampung demi keselamatan penumpang. Sebagian lagi bersyukur karena penumpang akhirnya bisa selamat. Shop, rekaman cuaca buruk yang berdampak pada penumpang kembali warawiri di media sosial. Tampak suasana mencekam di dalam kapal di mana para penumpang dihantam angin kencang hingga menerbangkan barang-barang yang ada di dalam kapal. Video yang diunggah oleh akun Instagram @makassar_iinfo ini pun menuai banyak reaksi netizen. Sebagian mempertanyakan apakah di dalam kapal tidak ada ruangan khusus untuk penumpang beristirahat sehingga harus ngemper dan tiduran di dak kapal. Menurut salah satu netizen, kapal feri ini bertolak dari Balikpapan hendak menuju Mamuju, Sulawesi. Bagian sudah pakai pelampung. Shop, suasana mencekam juga terekam di salah satu dapur kapal. Ombak besar di Laut Jawa membuat dapur kapal porak-poranda. Seorang ABK tampak hanya bisa pasrah sembari mengenakan pelampung di tubuhnya. Botol-botol galon air pun terlihat berhamburan, sementara peralatan dan meja-meja dapur tampak berantakan dan berjatuhan akibat kondisi kapal yang terus miring. Banyak netizen mendoakan agar kapal ini dapat berlayar dengan selamat meski dihantam badai. Tidak diketahui di mana lokasi pasti video ini diambil. Sob, beberapa waktu lalu viral sebuah postingan yang menyebutkan sebuah mata air muncul di dekat makam Emeril Khan Mumtaz atau yang biasa kita kenal dengan Eril. Kabar tersebut diunggah oleh Ridwan Kamil, ayahanda Eril, di akun sosial media pribadinya. Menurut Gubernur Jawa Barat ini, rencananya sumber air akan digunakan untuk kepentingan warga sekitar seperti pengairan dan air minum. BTW Sob, di bagian dunia lain terdapat beberapa mata air yang dikenal memiliki fungsi berbeda, misalnya saja untuk kesembuhan. Penasaran? Mau tahu di mana aja? Langsung aja kita simak yuk. Sumber air dengan mitos ajaib yang pertama terdapat di Filipina. Mata air ini lebih dikenal sebagai air terjun indah yang dikenal keramat bagi masyarakat setempat karena dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Terselip dalam jurang berhutan dengan kedalaman 1.200 anak tangga, air terjun ini dinamakan asik-asik. Asik sendiri memiliki arti memercik dari istilah hilikainon. Kabarnya Sob, air terjun ini muncul setelah topan Frank melanda sisi gunung di Kota Bato beberapa waktu silam dan telah menarik perhatian baik warga lokal namun juga wisatawan dunia. Berlokasi di Kota Bato, Filipina, air terjun ini terbilang cukup unik karena di atas air terjun tidak ditemukan sungai atau mata air. Bahkan, sebagian tanahnya telah dijadikan sebagai lahan pertanian. Asal-usul air terjun ini sendiri masih menjadi misteri Sob, karena air terjun justru mengalir dari retakan-retakan tepian tebing yang ditutupi oleh tanaman hijau. Namun, beberapa sumber menyebutkan jika pada tahun 2008 hanya ada sungai kecil di dasar jurang. Akan tetapi, kemudian banjir menumbangkan pohon-pohon yang tumbuh di sisi tebing, termasuk pohon balete besar. Kejadian inilah yang menciptakan celah pada tebing dan air mulai menyembur keluar. Tidak ada dokumentasi resmi tertulis bagaimana air terjun asik-asik ditemukan. Namun, beredar dari cerita penduduk lokal yang mengatakan jika air terjun ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang petani yang sedang mencari kudanya yang hilang dan diperkirakan jatuh ke jurang. Ketika menuruni jurang inilah, petani tersebut akhirnya melihat air terjun. Sejak saat itu, berita mengenai air terjun asik-asik ini menyebar dengan cepat ke masyarakat luas. Air terjun tertingginya adalah sekitar 25 meter
sementara yang lainnya sekitar 5 meter dari dasar. Seluruh air terjun di sini seperti membentuk sebuah deretan mata air yang membentang sekitar 130 meter pada tebing gunung dan membuat tirai air yang megah dan indah. Menurut situs My Planet Philippines, air terjun ini dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk lokal. Mereka percaya jika air asik-asik yang terkenal jernih mempunyai khasiat penyembuhan. Nggak aneh jika banyak pengunjung yang langsung meminumnya. Jepang juga memiliki salah satu sumber mata air dengan mitos ajaib loh sob, namanya Chinoike Jigoku. Chinoike Jigoku adalah sumber air panas yang sangat unik karena airnya menyerupai warna darah. Sumber air panas yang dalam bahasa Jepang berarti kolam darah neraka ini merupakan kolam tertua di Jepang. Disebutkan juga kalau kolam ini sudah masuk sebagai situs pemandangan nasional pada tahun 2009 silam. Sumber air yang sering disebut sebagai kolam air darah ini juga merupakan salah satu dari 8 sumber air panas terkenal di Jepang. Suhu airnya sob bisa mencapai 90 derajat Celcius, maka nggak heran jika masyarakat setempat menyebutnya sebagai neraka. Sementara, warna air yang berwarna merah darah berasal dari hasil reaksi kimia di dasar kolam yang mengeluarkan tanah kemerahan. Uniknya lagi, bukan cuma airnya saja yang berwarna merah darah, namun uap yang keluar pun juga berwarna kemerahan sob. Selain itu, air panas di kolam ini dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Bahkan, kalau ada kesempatan mampir, kamu juga bisa membeli salep khusus yang terbuat dari tanah liat di sekitar kolam mata air ini. Selain itu, Chinoike Jigoku juga dikenal mengandung banyak mineral seperti oksida besi, magnesium oksida, dan aluminium oksida. Menurut sejarahnya, mata air berupa lumpur panas berwarna merah ini sudah eksis selama 1300 tahun dan dapat ditemukan dalam sastra kuno Jepang. Tak hanya itu, pada zaman Edo dulu, air panasnya digunakan untuk menyiksa para tawanan perang dan konon kabarnya kolam tersebut pun dijaga oleh patung iblis. Sob, sumber mata air dengan mitos ajaib berikutnya adalah Boiling Lake atau Danau Mendidih. Danau ini berada di Dominika, tepatnya di Morda Troa Pitons National Park. Danau mendidih ini pada dasarnya adalah fumarole atau lubang dari perut bumi yang digenangi air dan mengeluarkan gelembung air berwarna biru keabu-abuan dengan suhu mencapai 90 derajat Celcius. Air danaunya menjadi panas akibat gas yang berasal dari lelehan lava dari perut bumi. Memiliki luas sekitar 76 meter dan merupakan danau air panas terbesar kedua di dunia setelah Frying Pan Lake di lembah Waimangu, Selandia Baru. Menurut sejarahnya, danau ini pertama kali ditemukan pada tahun 1870-an oleh 2 orang asal Inggris yang saat itu bekerja di Republik Dominika, yaitu Edmund Watt dan Henry Alfred Alford. Setelah penemuan tersebut, pemerintah setempat kemudian memeriksa fenomena mata air itu. Namun, mereka hanya berhasil mengukur suhu air di pinggir danau saja dan tidak bisa mengukur suhu air di pusat danau yang mendidih. Namun pada 2007 lalu, seorang filmmaker bernama George Coronis berhasil menyeberangi danau yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO ini. Dan sejak saat itu, popularitas danau ini meningkat hingga ke beberapa negara. Diperkirakan, danau ini memiliki kedalaman hingga 60 meter lebih, sedangkan airnya sendiri berasal dari hujan dan 2 air terjun kecil lain. Tak aneh jika kamu berkunjung ke sini akan melihat kepulan awan uap yang keluar dari air danau. Oh iya, satu lagi nih sob, siapapun yang datang nggak diizinkan untuk memegang air danau ya, karena nanti bisa terluka. Danau mendidih ini terbentuk karena letusan gunung pada zaman dahulu. Adanya magma kuat di dasar tanah membuat air danau tersebut menjadi panas karena adanya gas yang berasal dari lelehan lava perut bumi. Dikabarkan pada 1880 silam, danau ini hampir hilang karena erupsi gunung berapi di dekatnya. Saat itu, erupsi mengakibatkan terbentuknya sebuah air mancur panas. Para ahli geologi percaya bahwa kuantitas air danau tersebut tergantung pada ketersediaan air di sekitarnya, sehingga hal itu dapat menjawab pertanyaan mengapa kadar air danau sangat fluktuatif.
Selandia Baru juga punya nih sumber mata air dengan mitos ajaib yang dikenal dengan nama Hot Water Beach. Hot Water Beach merupakan pantai air panas yang terletak di semenanjung Coromandel di Pulau Utara Selandia Baru dekat dengan Haehe. Sumber air panas di tepi pantai ini adalah salah satu fenomena langka di dunia, Sob. Keunikan pantai yang terletak 175 km dari kota Auckland ini terletak pada pasirnya yang dapat menjadi sumber air panas. Air panas tersebut bukan berasal dari air laut, melainkan dari air yang ada di bawah pasir, Sob. Tak heran jika banyak sekali wisatawan yang datang untuk berendam di pantai ini. Untuk bisa berendam, disarankan para pengunjung membawa skop sebagai alat untuk mengeruk pasir. Semakin dalam menggali pasir pantai di Hot Water Beach ini, maka air yang keluar pun akan terasa semakin panas. Waktu terbaik untuk menikmati pantai air panas ini adalah saat air surut, tepatnya nih Sob, sejak 2 jam sebelumnya hingga 2 jam setelahnya. Selain itu, disebutkan juga suhu air panas di sini bisa mencapai 64 derajat Celcius. Karena letaknya di tepi pantai, maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat berada di Hot Water Beach. Bagi wisatawan yang datang, tetap harus memperhatikan ombak yang sewaktu-waktu datang, karena bisa saja loh tiba-tiba ombak besar datang tanpa peringatan. Kudu waspada kalau gini sih. Sob, Yanar Bulak merupakan salah satu sumber mata air dengan mitos ajaib yang cukup menarik untuk dikunjungi. Tak hanya unik, namun mata air yang berada di Azerbaijan ini memiliki api yang terus menyala meskipun terkena air. Disebutkan, Yanar Bulak ini mengalir pipa logam yang berdiri dalam sebuah pavilion kecil. Mata air yang juga dikenal dengan nama Burning Spring ini bisa menyala karena air di sini mengandung gas metana sangat tinggi sehingga mudah terbakar. Penduduk setempat percaya bahwa mata air ini memiliki sifat perbaikan atau penyembuhan. Bahkan, penduduk setempat sangat sering mengambil dan mengkonsumsi air di sini meskipun terdapat api yang menyala. Wih, berani banget ya Sob. Sob, udah tahu belum nih kalau melintas di jalan-jalan Jakarta di jam-jam tertentu sekarang nggak gratis lagi, alias kudu bayar. Wait, bukan jalan tol ya. Kalau itu sih emang dari dulu udah bayar. Tapi jalan protokol biasa yang emang rawan kepadatan dan kemacetan. Duit lagi, duit lagi. Jadi gini nih Sob, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar pada kawasan tertentu dan atau waktu tertentu. Jadi nantinya pengendara yang melintas di jalan tertentu itu bakal dikenakan tarif. ERP sendiri merupakan singkatan dari Electronic Road Pricing. ERP ini merupakan sistem jalan berbayar secara elektronik di ruas-ruas jalan padat dengan tarif progresif. ERP bertujuan agar pengendara dapat menahan diri membawa kendaraan pribadi sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Nah, aturan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) ini tercantum dalam rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik. Rencananya, jalan-jalan ini yang bakal kena ERP Sob. Coba deh dilihat, apakah jalur ini adalah jalur yang kamu lewati setiap hari dengan kendaraan pribadi? Nah Sob, waktu untuk melintas juga diatur tuh. Rencananya, pemberlakuan jalan berbayar diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Sob, dalam draft Raperda itu juga terdapat sanksi bagi pengendara yang melanggar. Sanksi berupa denda sebesar 10 kali lipat dari nilai tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik tertinggi yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi. Sanksi denda disetorkan ke rekening kas daerah dan atau penyelenggara pengendalian lalu lintas secara elektronik. Baik-baik dah Sob. Oh iya Sob, sekarang pertanyaannya, berapa ya kira-kira tarif ERP yang bakal dikenakan ke para pengendara?
Untuk saat ini sih, tarif ERP sendiri belum ditetapkan sob. Namun sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Zulkifli membocorkan tarif ERP di Jakarta ini berkisar antara Rp5.000 hingga Rp19.900. Ini tarif waktu diskusi pada 2021 lalu ya, sekarang udah 2023. Jadi, kalau tadi ada yang melanggar dan kena denda 10 kali lipat, ya, sekitar 199.000 gitu deh. Lumayan ya buat healing. Shop, nantinya ada beberapa kendaraan yang dikecualikan membayar seperti sepeda listrik, kendaraan umum plat kuning, kendaraan dinas operasional pemerintah dan TNI Polri, kecuali selain berplat hitam, kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan pemadam kebakaran. Nah, dengan adanya sistem ERP ini sih diharapkan lalu lintas di Jakarta akan lebih lancar dan dapat mengurangi kemacetan. Yang nggak mau bayar karena dirasa mahal, silakan naik angkutan umum yang sudah terintegrasi ya Shop. Ada KRL, bus Transjakarta, LRT, dan MRT. Shop, kalau Indonesia khususnya Jakarta baru pada tahap rencana tapi sudah bikin dompet ketar-ketir, negara-negara ini ternyata sudah menerapkan sistem ERP sejak lama Shop, termasuk negara tetangga kita Singapura yang menjadi pelopor penerapan ERP di dunia. Singapura menjadi negara pertama yang mengadopsi sistem ERP. Soalnya, jumlah kendaraan di negara ini terus meningkat dibanding pertambahan panjang jalan. Ya iyalah ya, negaranya segitu-gitu aja, tapi dah padat banget. Mengutip laman pengelola ERP Singapura, Land Transport and Authority (LTA), sekali melintas, pengendara harus membayar sekitar $0,25 Singapura atau sekitar Rp3.550 hingga $10.000 Singapura atau setara Rp142.150. Nampol ya. Harga ini masih tergantung dari jenis kendaraan, lokasi, waktu, dan tingkat kepadatan jalan. ERP di Singapura sendiri berlaku setiap hari kerja dimulai pukul 7 hingga 17.30. Negara lain yang juga menerapkan jalan berbayar ERP adalah Inggris. Negaranya Raja Charles III ini sudah melakukan ERP sejak 2003. Penerapannya dilakukan pada zona-zona khusus tertentu demi mengurangi kemacetan. Di London, jalan berbayar ini disebut dengan London Congestion Charging Scheme (LCCS). Para pengendara yang melewati jalan tertentu setiap Senin hingga Jumat pada pukul 7 hingga 18:20 akan dikenai tarif 8 pound atau setara Rp114.000. Pada tahun 2005, Menteri Transportasi juga menerapkan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) untuk jalan berbayar. Dan teknologi ini diterima dan digunakan untuk skema jalan berbayar di sejumlah perkotaan. Selanjutnya ada Jerman. Sama seperti Inggris, negara ini menggunakan GNSS pada sistem ERP. Sistem berbayar ini disebut dengan LWK Maut. Adapun LWK Maut diperuntukkan untuk truk dengan berat kotor kendaraan yang sama atau lebih dari 12 ton yang berlaku pada jam-jam sibuk. Di sini kamu nggak bisa macem-macem Shop, karena pemerintah Jerman mengerahkan 300 armada kendaraan dengan 540 petugas untuk berpatroli. Di Swedia, tepatnya di kota Stockholm, sistem ERP ini berlaku pukul 6.30 hingga 18.30 di setiap hari kerja. Akan tetapi, terdapat pengecualian untuk kendaraan tertentu Sob, seperti taksi, kendaraan darurat, bis, mobil ramah lingkungan, dan pengendara yang berasal dari Pulau Lidinggo yang terisolasi. Sejak sistem ERP ini berlaku tahun 2007, terjadi penurunan kepadatan lalu lintas sebesar 25%. Lumayan ya Sob. Negara Belgia mulai memberlakukan sistem jalan berbayar sejak April 2006. Negara ini menggunakan GNSS bernama ViaPass. Adapun kendaraan berat lebih dari 3,5 ton dikenakan pula biaya tol pada jalan yang ia lalui.
Duh, kalau ini sih double-double ya bayarnya, Shop. Shop, pengguna internet di seluruh dunia baru-baru ini heboh oleh fenomena alam yang unik. Soalnya nih, kawasan Arab Saudi yang selama ini kita taunya berupa gurun gersang, kering, tandus dan panas, tiba-tiba berubah menjadi hijau setelah diguyur hujan lebat beberapa waktu lalu. Dilansir Arabia Weather, pada Minggu 7 Januari 2023, citra satelit Terra yang dikeluarkan Badan Antariksa Amerika NASA mengabadikan pemandangan hijau di beberapa wilayah di Arab Saudi. Vegetasi hijau ini muncul di daerah kering yang didominasi gurun seperti kota Mekah, Jeddah, dan Madinah. Nah, gara-gara mendadak hijau inilah, berbagai komentar pun bermunculan dari para warganet. Bahkan ada yang menyebut fenomena ini sebagai tanda-tanda kiamat. Benarkah demikian? Shop, sebenarnya ada kok penjelasan ilmiah di balik menghijaunya gurun-gurun gersang di Arab Saudi, termasuk pegunungan di wilayah Mekah. Pertama, adanya curah hujan. Kita tahu ya Shop, selama beberapa waktu terakhir tercatat aktivitas curah hujan tinggi di Arab Saudi sejak Desember 2022 cukup tinggi. Curah hujan ini terjadi dengan kecepatan yang sama dan hampir terus-menerus mengguyur dalam jangka waktu yang sangat lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akibat curah hujan yang melimpah, terutama di wilayah barat Arab Saudi, beberapa daerah menjadi tertutup tanaman hijau secara tidak biasa. Pegunungan yang semula gersang dan tandus juga bersih, mulai hijau diguyur hujan. Shop, hujan gak hanya mengguyur kota Mekah, tetapi juga sejumlah kota lainnya termasuk Jeddah dan Madinah. Curah hujan yang melimpah dibarengi cuaca hangatlah yang membuat vegetasi tumbuh dengan mudah. Pusat Meteorologi Nasional Hussein Al-Qahtani menyebut hujan mengguyur dengan intensitas sedang hingga lebat di kota Mekah, Madinah, perbatasan utara Saudi, Al-Juf, Tabuk, Hail, Al-Qasim, Al-Sharqiyah, Al-Baha, dan ibu kota Riyadh. As you know Shop, gara-gara hujan ini jugalah, wilayah-wilayah ini ada yang terkena dampak banjir yang cukup parah. Mobil-mobil bahkan hanyut dan aktivitas warga terpaksa dihentikan. Shop, biasanya hujan hanya mengguyur Arab Saudi selama 2-3 hari. Sebelum hujan lebat melanda wilayah ini, ternyata sempat terjadi kekeringan di berbagai wilayah kerajaan, sehingga Raja Salman mengeluarkan dekrit yang menginstruksikan masjid-masjid di seluruh Arab Saudi mengadakan sholat istiqo pada bulan November 2022 lalu. Dilansir dari akun Twitter @TheHolyMosques, foto-foto pegunungan di kota Mekah yang hijau memang terlihat sangat asri dan sejuk. Di tengah fenomena ini, banyak netizen yang mengaku takut dengan pemandangan hijau di kawasan Saudi, bahkan mengaitkannya akan datangnya kiamat seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ribuan tahun silam. Ada banyak tanda-tanda kedatangan hari kiamat yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Salah satunya yakni hadis tanah Arab menghijau atau mulai subur. Menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pada suatu waktu bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai. Hadis ini menjelaskan suasana negeri Arab yang pada mulanya gersang menjadi sebuah negeri hijau yang subur. Tumbuh-tumbuhan ada di mana-mana dan buah-buahan melimpah ruah. Roti. Kamu suka roti kan Sob? Ya, panganan ini memang menjadi favorit banyak orang untuk disantap saat sarapan atau dalam berbagai acara lainnya seperti teman ngetes sore hari, juga ngopi-ngopi cantik bareng Besti.
Buatnya juga nggak terlalu sulit kok, cuma butuh niat dan ketekunan aja. BTW, kamu tahu nggak sob, saat ini sudah banyak loh menu roti yang mudah untuk dibuat sendiri di rumah. Malahan, beberapa di antaranya adalah pengolahan jenis roti tanpa menggunakan oven. Nah, kalau kamu mau coba bikin sendiri, siap-siap catat menu dan cara membuatnya aja. Resep yang ini buat kamu pecinta chicken breast soup. Langsung aja ya. Kita siapkan dulu untuk isian ayamnya. Tumis bawang putih cincang hingga harum, lalu masukkan bawang merah, aduk-aduk hingga layu. Selanjutnya, masukkan daging ayam cincang, masak hingga berubah warna. Jika sudah, masukkan jintan, black pepper bubuk, garam, cabai bubuk, dan rempah-rempah lain. Masak sambil tambahkan gula secukupnya. Masukkan tepung serbaguna ke dalam isian ayam, aduk kembali hingga tercampur rata. Tambahkan soy sauce atau kecap asin, saus tomat, lalu aduk kembali. Masukkan susu cair hingga susu menyerap ke dalam isian ayam. Kali ini, giliran keju parut dan irisan daun ketumbar, aduk hingga keju meleleh dan biarkan sebentar sampai dingin. Sekarang untuk adonan rotinya sob, campurkan air hangat dengan gula bubuk, ragi bubuk, lalu aduk-aduk hingga tercampur rata, tutup dan biarkan beberapa saat hingga mengembang. Campurkan minyak sayur ke dalam adonan, beserta telur ayam dan aduk semua bahan. Masukkan sedikit demi sedikit tepung serbaguna dan garam sambil diaduk hingga merata. Jika sudah rata, uleni adonan menggunakan tepung hingga kalis dan lumuri adonan menggunakan minyak sayur sambil terus diuleni kembali. Lumuri lagi dengan minyak sayur, lalu masukkan ke dalam wadah tertutup dan biarkan selama kurang lebih 1 jam di tempat yang hangat. Jika sudah mengembang, ambil adonan, lalu uleni dan bentuk kembali hingga menjadi adonan halus. Pipihkan adonan hingga membentuk persegi panjang dan iris bagian tepiannya. Isi bagian tengah dengan ayam beserta keju mozzarella di atas isian ayam, lalu dilipat-lipat. Taruh di atas loyang dan lumuri bagian luar roti dengan kuning telur. Jika kamu suka, boleh juga sob, tambahkan cabai bubuk dan wijen sebagai topping. Untuk mematangkannya, masukkan garam secukupnya ke dalam panci, lalu letakkan rak. Panaskan panci dengan api sedang selama kurang lebih 10 menit, lalu masukkan adonan roti ke dalam panci dan biarkan selama kurang lebih 18 menit atau hingga matang sempurna. Ini dia chicken breast tanpa ovennya sudah jadi sob. Menu berikutnya adalah potato cheese bread soup. Gini nih caranya. Campurkan tepung serbaguna dengan susu bersama butter yang sudah dicairkan, juga garam, lalu aduk-aduk hingga semua bahan menyatu. Lanjut uleni adonan hingga kalis, bungkus menggunakan plastik wrap, dan biarkan di dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam. Berikutnya, kentang rebus hingga empuk. Jika sudah, angkat dan hancurkan menggunakan alat penghancur atau bisa juga pakai garpu sob. Masukkan butter yang sudah dicairkan, mayonnaise, sour cream, beserta garam dan merica secukupnya, lalu diaduk-aduk semuanya sob. Ambil adonan roti, pipihkan hingga berbentuk bulat. Letakkan keju mozzarella parut tepat di tengah adonan hingga membentuk lingkaran, kemudian tambahkan adonan kentang tepat di atas keju mozzarella hingga menutup seluruhnya. Jika sudah, tambahkan lagi parutan keju mozzarella di atas adonan kentang, lalu tarik dan satukan bagian tepi adonan roti hingga seluruh adonan kentang dan keju tertutup. Tahap selanjutnya, balik dan pipihkan lagi adonan roti berisi kentang keju tadi hingga berbentuk bulat pipih. Olesi wajan dengan butter di atas api sedang, lalu letakkan adonan roti di atas wajan sambil lumuri bagian atas adonan dengan butter cair. Panaskan setiap sisi selama 3 hingga 4 menit ya sob. Jika adonan berwarna golden brown, angkat lalu potong-potong deh. Beres sudah. Sob, yang suka banana bread, yuk merapat sini. Kita akan recook menu ini dan tanpa oven pastinya. Siapkan pisang yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu hancurkan. Berikutnya, tambahkan telur ayam, butter cair, dan aduk semua bahan. Tambahkan brown sugar, aduk kembali hingga rata. Jika sudah, masukkan tepung serbaguna, baking soda, dan kayu manis bubuk,
Aduk kembali semua bahan tadi ya sob. Langkah berikutnya, masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah dilapisi kertas roti beserta almond sebagai topping. Masukkan loyang ke dalam panci yang sebelumnya sudah dipanaskan, biarkan selama kurang lebih 35 menit. Jika adonan sudah matang merata, angkat adonan dan sajikan untuk keluarga tercinta. Siapa bilang bikin pizza susah dan lama? Nih, kita punya resep cepatnya, cuma 5 menitan sob. Pertama-tama, campurkan yogurt dengan self-rising flour atau tepung yang bisa mengembang. Kemudian, uleni adonan hingga menjadi kalis atau tak menempel di tangan. Bagi adonan menjadi 2 bagian, lalu pipihkan hingga menjadi berbentuk bulat. Jangan lupa, samakan ukuran adonan dengan wajan anti lengketnya ya sob. Selanjutnya, olesi seluruh bagian wajan dengan olive oil dengan api kecil, lalu letakkan adonan pizza di atas wajan selama kurang lebih 2 menit. Atau sebagai patokannya, kalau adonan sudah berubah menjadi coklat keemasan sob. Kalau sudah, balik adonan dan olesi saus tomat hingga merata. Tambahkan berbagai macam topping sesuai selera kamu. Misalnya, keju mozzarella, paprika, olive, dan lain sebagainya. Terakhir, tutup wajan dan biarkan selama kurang lebih 2 hingga 3 menit atau hingga keju mozzarella meleleh dengan sempurna. Tada! Pizza kesukaan anak-anak ready to eat. Sob, kalau ada yang ultah, kita juga bisa loh membuat vanilla birthday cake walaupun tidak punya oven atau jika sedang rusak. Caranya gampang, campurkan bersama telur ayam, gula bubuk, vanilla essence, lalu mixer hingga mengembang. Tambahkan juga minyak sayur secukupnya, mixer kembali hingga merata. Jika sudah, masukkan tepung serbaguna dan baking powder yang sudah disaring bersama susu bubuknya juga, lalu campur hingga semua bahan menyatu. Siapkan loyang yang sudah dilumuri mentega atau butter cair, lalu letakkan kertas roti dan tuang adonan ke dalam loyang. Selanjutnya, letakkan penyangga di atas wajan atau panci, tutup dan panaskan selama kurang lebih 5 menit dengan api kecil. Masukkan loyang dan diamkan selama 30 atau 35 menit hingga adonan mengembang. Jangan lupa kontrol kematangan bagian dalamnya ya. Kalau udah cukup matang, campur air panas dengan gula, lalu aduk hingga rata. Bikin juga adonan berbeda dari whipping cream, gula bubuk, vanilla essence, dan mixer hingga mengembang. Keluarkan adonan cake dari loyang, kemudian letakkan di meja rata dan potong bagian tengah cake menjadi 3. Susun cake dengan isian whipped cream hingga menjadi kue ulang tahun yang sempurna. Cantik kan sob? Yang terakhir ada croissant. Gak nyangka kan kalau croissant pun bisa kita buat tanpa menggunakan oven? Disimak ya. Campur susu hangat dengan gula, ragi, lalu aduk hingga rata. Selanjutnya, tutup bowl dan diamkan selama 10 menit. Tambahkan minyak sayur, garam, tepung serbaguna, kemudian campur adonan hingga membentuk adonan kalis. Lumuri dengan minyak sayur lagi dan diamkan selama 1 jam. Adonan tadi kemudian dipukul-pukul, lalu uleni kembali dan bentuk menjadi bulat lonjong. Terus potong-potong deh hingga menjadi beberapa bagian. Pipihkan bagian-bagian kecil adonan hingga menjadi tipis, lalu olesi dengan butter cair dan tumpuk hingga menjadi beberapa layer atau lapisan. Pipihkan kembali menggunakan roller hingga setiap lapisan melekat sempurna dan potong adonan menjadi bentuk segitiga. Letakkan isian sesuai selera di adonan segitiga, potong salah satu sisinya, lalu gulung hingga membentuk croissant. Lakukan hingga semua adonan membentuk croissant lengkap dengan isiannya ya sob. Jika sudah, letakkan croissant di atas loyang dan diamkan selama 15 menit, lalu olesi bagian luarnya menggunakan susu cair. Kamu bisa panaskan dulu loyangnya, kemudian letakkan rak penyangga di tengah wajan. Masukkan loyang, lalu panaskan selama 25 menit hingga adonan matang dan mengembang. Gimana sob? Bisa kan buat croissant sendiri di rumah? Serunya, lihat hijaber dan perempuan bercadar di Arab antusias dan bergembira nonton konser BTS. Memancing dengan skill? No, tapi memancing pakai sikil? Yes.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saksikan terus Spotlight tiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi dan Spotlight Weekend pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Anak sekolahan upacara seminggu sekali. Cukup sekian, esok jumpa lagi. Bye-bye Shop.